Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Rahmat Saleh dari SD Negeri 104311 CGP Angkatan 11 Kabupaten Sedang Bedagai. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Desi Natalia Huta Barat. Beliau adalah guru kelas 4 SD Negeri 104311 Dolok Menampang. Selamat siang Ibu Desi. Selamat siang Pak Rahmat. Bagaimana kabarnya hari ini? Sangat baik Pak. Hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Bu. Iya. Nanti saya akan amati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas Ibu. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi? Sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberi pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu? Ya. Ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tulis di sini ada 3 Pak, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan dengan cermat. Yang kedua, peserta didik mampu menelaah prinsip penggunaan kata tanya kalimat pada teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan dengan cermat. Dan yang ketiga, peserta didik menulis teks rangkuman hasil observasi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata tanya, kalimat, tanda baca, ejaan dengan tepat Pak. Baik, jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu yang ingin Ibu capai. Iya Pak. Nah, gimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu ingin lakukan observasi Bu? Baik, untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan 2, yaitu di pengetahuan dan juga keterampilan Pak. Di pengetahuan yaitu siswa menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks laporan hasil observasi. Sedangkan di keterampilan yaitu menulis rangkuman, menulis kata atau kalimat tanya yang ada pada teks laporan hasil observasi Pak. Baik, jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada siswa ya Bu. Nah, saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya Bu. Baik Pak. Untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Dan untuk model yang saya gunakan yaitu model pembelajaran basis masalah atau problem based learning. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan Pak. Baik, jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL ya Bu, dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan tanya jawab ya Bu. Iya, benar sekali Pak. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas Bu? Untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan beragam contoh teks laporan hasil observasi, kemudian LKPD atau lembar kerja, kemudian ada kertas karton, kertas tempel berwarna, lalu PowerPoint dan juga laptop Pak. Kira-kira kapan ini Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa dan kelas berapa dan juga di jam keberapa Bu? Rencana saya di hari Rabu Pak, jam keempat dan kelima di kelas 4 Pak. Baik, jadi nanti di hari Rabu besok ya Bu, jam keempat dan kelima di kelas 4 saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas ya Bu ya. Nah, nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas,
kita adakan percakapan terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya, begitu ya Bu ya. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Yang saya dapatkan itu saya mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan nantinya. Itu akan saya persiapkan dari sekarang karena saya sudah memiliki gambaran dari percakapan yang sudah kita lakukan hari ini, Pak. Baik Bu, terima kasih atas waktunya yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ya Bu. Selamat bertemu di kegiatan observasi kelas hari Rabu besok ya Bu ya. Baik Pak. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu di bagian observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi ya Bu. Dan selamat siang buat Bu Desi. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, semangat sekali, luar biasa. Ibu mau mengecek dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Al-Faruq. Ada yang tahu kemana si Al-Faruq? Tidak. Tidak ada yang tahu ya. Baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran kita, kemarin kita sudah belajar yaitu tentang kalimat majemuk. Sekarang kita masuk ke berbicara dengan menggunakan kata tanya. Tetapi sebelum Ibu sampaikan materinya, ya, Ibu mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Peserta didik mampu menguraikan hasil telaah terhadap struktur laporan hasil observasi. Yang keduanya, peserta didik mampu menelaah prinsip penggunaan kata tanya. Dan yang ketiganya, peserta didik menulis teks rangkuman hasil observasi dengan memperhatikan pilihan kata kelengkapan struktur. Ya, itu yang akan kita capai nantinya, yang kita akan pelajari. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan kesepakatan kelas kita. Ya, sebelumnya kita sudah tahu ya kesepakatan kelas kita. Saat guru menjelaskan, kamu iya, itu adalah kesepakatan kelas kita. Saat guru menjelaskan, kamu mendengarkan. Baiklah ya, sebelum kita belajar materi kita, Ibu mau biar kita semakin semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu yang meriah. Baiklah, kita masuk ke materi kita yaitu berbicara dengan menggunakan kata tanya. Belajar berbicara dengan menggunakan kata tanya adalah keterampilan penting untuk berkomunikasi secara efektif. Kata tanya membantu kita untuk memahami informasi dengan lebih baik dan menggali lebih dalam suatu topik. Ya, di sini ada memahami penggunaan kata tanya. Ini dia ada kata tanyanya. 1, siapa? 2, apa? 3, di mana? 4, kapan? Contoh penggunaan kata tanya. Di sini kamu lihat. Di sini ada contohnya. Siapa yang datang ke sekolah hari ini? Ya, kemudian apa yang kamu makan untuk sarapan? Kemudian di mana kamu tinggal dan kapan kamu akan pergi ke rumah mereka, ke rumah nenek? Manfaat menggunakan kata tanya. Ini ada manfaatnya. Pertama itu pemahaman lebih dalam. Ya, maksudnya situ kata tanya membantu kita menggali lebih dalam suatu topik. Kemudian ada komunikasi efektif. Kata tanya itu membantu kita untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Dan ada lagi membangun hubungan. Kata tanya membangun kita untuk menunjukkan minat pada orang lain. Ya, di sini ada praktik mengajukan pertanyaan. Yang pertama itu pilih kata tanya yang mau digunakan apa. Kemudian buat kalimat tanyanya.
lawan bicara untuk menjawab. Kemudian ada kontak mata. Perhatikan kontak mata dengan lawan bicara. Dan yang terakhir itu dengarkan. Dengarkan jawaban lawan bicara dengan seksama. Oke? Selanjutnya di sini ibu akan memberikan tugas buat kamu ya. Baik, ibu akan membagi kalian Menjadi 3 kelompok ya. Nah, ini 1, 2, dan 3. Sekarang ibu akan kasih waktu untuk kamu. Kamu ini mau buat nama kelompoknya itu apa? Ya, ibu akan kasih waktu ke kamu untuk berdiskusi dengan teman. Nama kelompokmu itu apa? Coba ibu mau tanya. Sudah siap? Ya, ya yang ini dulu. Nama kelompoknya apa? Anggur. Iya, yang ini? Iya, alpukat. Yang ini? Strawberry. Oke, nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasilnya ke depan. Sudah? Sekarang ibu persilakan untuk mengerjakan LKPD yang sudah ibu. Ini sudah ibu bagi LKPD-nya. Di sini ya, setiap kelompok nanti akan mempresentasikan hasil karyanya, yaitu kamu baca cerita yang ada di LKPD. Kemudian kamu tuliskan kalimat tanya atau contoh kalimat tanya yang terdapat pada cerita tersebut. Nanti ibu akan suruh per kelompok untuk maju untuk mempresentasikan. Bisa? Bisa semua? Oke, nanti coba semua perhatikan ibu ke sini. Di sini kalian itu akan mencari kalimat tanya apa yang terdapat di sini ya. Di sini kalimat tanya apa saja yang bisa kalian temukan pada dialog bermain peran. Tapi di sini kalian lihat ya kalimat tanyanya, kemudian tuliskan di sini. Oke, paham? Oke, iya. Kelompok sini sudah paham apa yang dikerjakan? Nah, coba sini, ibu akan jelaskan. Nanti setelah kalian baca, kemudian kalian akan kerjakan yang di sini. Nah, kalimat tanya apa saja yang bisa kalian temukan pada dialog bermain peran. Jadi kalian lihat, dan setelah kalian baca, kalian lihat mana di sini kalimat tanya. Kemudian kalian tuliskan. Paham? Paham? Oke. Ya, kelompok strawberry. Iya, kelompok strawberry sudah tahu apa yang dikerjakan. Sini dalam bukunya. Kalian baca. Setelah kalian baca, kemudian kalian itu disuruh menuliskan kalimat tanya apa saja yang terdapat pada cerita tersebut. Paham ya? Bisa? Bisa kan? Iya, kalimat tanya apa saja yang terdapat di cerita tersebut. Sudah paham?
Sudah, Bu. Silakan dilanjutkan lagi. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kalimat apa saja yang bisa kalian temukan pada dialog permainan peran? 1. Di mana Pak Ari menanam sayur-sayuran ini? 2. Memangnya kapan Pak Ari mulai memanen sayuran ini? 3. Oh, oke, ini Pak Adi. 10 ekor ikan lelenya. Omong-omong, siapa yang membantu Pak Adi berkebun? 4. Mengapa Bapak tidak memanfaatkan lahan kosong di dekat lahan kolam ini untuk ditanami sayur atau buah-buahan? Demikianlah hasil presentasi kelompok kami. Beri tepuk tangan buat kelompok Alpukat. Iya, luar biasa presentasinya. Silakan duduk, Nak. Oke, sekarang ya tadi kita sudah selesai tentang materi kita. Sekarang Ibu akan memberikan lembar untuk merefleksi apa perasaanmu, bagaimana perasaanmu pada pembelajaran hari ini. Ibu mau nanti kamu tulis di sini apa yang kamu rasakan pada hari ini, ya. Kamu tulis, nanti kita akan tempel ke depan. Ya, Ibu kasih waktu, silakan kerjakan ya. Ya, sekarang anak-anak Ibu silakan tempel hasil refleksinya ke depan. Ayo silakan ya, silakan semua ya tempel. Oke, iya terus. Iya. Baiklah, Ibu di sini akan membacakan refleksi dari kamu, perasaan kamu hari ini. Di sini ada yang buat senang sekali. Iya, perasaan saya senang dan bahagia. Kemudian ada yang buat lagi di sini senang dan bahagia dan bergembira. Iya, semuanya senang, bergembira, ya kan? Baiklah, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Pembelajaran kita hari ini kesimpulannya yaitu kata tanya adalah alat yang penting untuk berkomunikasi secara efektif. Dengan memahami penggunaan kata tanya, kita dapat menggali informasi dengan lebih baik, membangun hubungan yang positif, dan meningkatkan kemampuan berbicara. Ya, hari ini sampai di sini pembelajaran kita tentang kalimat tanya. Kita akan tutup pembelajaran kita. Ibu mau satu orang memimpin doa. Ayo silakan. Kita perlahan kita beramal teman doamu. Allah kami memakan untuk kami dan mengatakan kami di dalam Tuhan. Amin. Doa Iya. Ibu ucapkan banyak terima kasih dan selamat siang. Siap, Bu. Iya, kita tepuk tangan dulu yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi bersama saya Rahmat Saleh, CKP Angkatan 11 dari SD 10411 Dolok Manampang, Kecamatan Dolok Masiul, Kabupaten Serdang Bedagai. Di sini juga sudah ada bersama saya Ibu Desi Natalia Tebarat selaku guru yang saya observasi, dan Ibu Rahma Badri selaku pengajar praktik saya di CGP Angkatan 11 Kabupaten Serdang Bedagai.
Apa kabarnya Bu Desi, Ibu Rahma? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Baik, dari percakapan observasi saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu tentang observasi yang baru saja kita lakukan. Ya Bu. Baik. Pertama-tama pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Ibu, pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu dari observasi yang sudah dilakukan? Karena belum terbiasa, awalnya saya merasa deg-degan, grogi, tapi syukur pembelajaran yang saya lakukan berjalan dengan baik dan lancar. Ya, baik dengan lancar ya Bu. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Untuk tahapan yang saya lakukan pertama yaitu membuat perangkat pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangannya dari area pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan siswa menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks kerja observasi. Dan sedangkan keterampilannya menulis rangkuman, menulis kata, kalimat yang ada pada teks hasil kerja observasi tersebut. Baik, berarti area pengembangannya terkait dengan pengetahuan dan keterampilan Ibu. Iya Pak. Selanjutnya menurut Ibu sudah sejauh manakah perkembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil di dalam kelas atau tidak? Menurut saya sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangannya Pak. Kekurangannya. Baik ya Bu. Jadi sudah dilakukan dengan baik ya Bu. Sudah berjalan sesuai tapi masih ada kekurangan begitu ya? Iya Pak. Lalu menurut Ibu apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas Ibu? Kekurangan atau hambatan yang terjadi dan pasti ini dialami oleh semua guru, yaitu ada beberapa siswa yang kurang aktif dan ada siswa yang tidak ingin terlibat dalam pembelajaran tersebut. Baik, jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif ya Bu ya? Iya Pak. Mungkin hanya mengandalkan teman seperti itu ya Bu? Iya benar Pak. Nah, kira-kira kenapa Ibu bisa terjadi seperti itu? Kenapa mereka kurang aktif? Kenapa tidak mau ikut terlibat dalam diskusi misalnya? Mungkin dalam pembagian kelompok gitu Pak, dengan jumlah siswa yang terlalu banyak, jadi ada beberapa siswa yang kurang kondusif ya. Tapi tiap kelompoknya saya akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anaknya. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang gaya belajarnya visual, auditori, dan kinestetik. Sehingga anak akan merasa lebih nyaman gitu. Kemudian jadi di sini saya juga sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Mungkin saya akan melakukan pertanyaan kepada anak tersebut agar sesuai dengan kegiatan yang ada di kelas. Maunya anak itu harusnya gimana, maunya apa gitu Pak. Baik, itu adalah rencana ke depannya Ibu ya? Iya Pak. Pada saatnya nanti proses pembelajaran ke depan Ibu nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka dengan gaya belajar masing-masing. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, menggunakan gaya belajar auditori dan kinestetik ya Bu ya? Iya Pak. Seperti itu ya Bu. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibanding dengan kemarin ya Bu. Iya Pak. Saya tunggu nanti cerita Ibu apakah bisa terrealisasi atau tidak ya Bu. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Untuk waktu dan tempatnya saya belum bisa tepatnya sekarang Pak, tapi ya saya akan laksanakan secepatnya dan nanti saya akan mengomunikasi Pak. Ya baik, akan dilakukan dengan secepatnya Ibu ya. Iya Pak. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan Ibu. Baik, sampai sini dulu percakapan kita ya Bu. Terima kasih kepada Ibu Desi Natalia Tabara, terima kasih juga kepada Ibu Putri.